Leone sangat ingin tahu tentang pandai besi hitam yang merupakan Haikuman dan pemilik toko kuil bulan. Dia berencana untuk menantangnya dalam duel untuk memastikan kebenarannya. Dan mungkin juga berharap untuk diundang menikah dengannya. Kemudian Wilhelm bertanya kepada Shin tentang identitas sejatinya. Terkejut dengan kepatuhan Shini yang tidak wajar pada Shin. Shin memutarbalikan topik dengan membahas keberhasilan Shini dalam mengalahkan Lord. Menyebabkan Wilhelm semakin kesal karena merasa dibohongi. Ketika tidak bisa menyembunyikan kebenaran lagi, Shin akhirnya mengakui bahwa dia adalah Haikuman. Lalu, Shin bertanya pada Wilhelm apa yang diketahui dunia tentang manusia tertinggi. Wilhelm menjelaskan bahwa manusia tertinggi adalah sosok yang memiliki kekuatan di luar batas akal manusia. Bahkan dianggap sebagai dewa. Shin kemudian mengaku sebagai seorang pandai besi. Dan untuk membuktikan kebenarannya, ia menawarkan untuk memodifikasi tombak Venom. Namun, Wilhelm tidak percaya pada ucapan Shin. Karena ekspresi Shin terlihat sangat mencurigakan. Tiba-tiba, Lachia terbangun dan kaget mendapati kehadiran Shin di sana. Terlebih lagi saat ia bertemu dengan Shini yang sangat ia kagumi. Ketika perjalanan mereka berlanjut, mereka berencana untuk berpisah. Dengan Wilhelm bertanggung jawab menyelesaikan urusan di gereja karena Lachia sekarang memiliki keterampilan penyucian. Sebelum berpisah, Shin memberikan sebuah item berupa surat untuk bisa berkomunikasi dengan mereka. Shin berharap agar Wilhelm memberitahunya jika mereka membutuhkan bantuan. Intinya, Shin akan datang membantu jika dibutuhkan. Karena ia telah menganggap Wilhelm sebagai teman pertama yang sangat baik dan peduli dengan anak-anak yatim. Shin bergumam dalam hati bahwa Shin tetap sama seperti dulu. Selalu rendah hati dan melindungi orang yang lemah tanpa pilih-pilih. Singkat cerita, Shin dan Shini tiba di rumah. Namun tiba-tiba, Tiara datang dan melaporkan bahwa seorang kenalan Shini ada di sana. Padahal kenalan itu ternyata adalah Shin sendiri. Tiara heran melihat Shini datang bersama Shin. Karena ceritanya akan panjang. Shini mengajak semua orang untuk makan terlebih dahulu. Sebelum makan, Shini memperkenalkan Shin kepada mereka sebagai manajer atau pemilik toko kuil bulan. Seketika Tiara langsung kaget dan meminta maaf karena perilakunya yang kurang sopan saat pertama kali bertemu dengan Shin. Singkat cerita, makanan yang dimasak oleh Shini, yang merupakan ahli masak, telah siap disajikan. Tiara heran karena Shini terlihat sangat serius dalam menghidangkan makanan ini, dan ia merasakan adanya aura aneh dari masakan tersebut. Shin menjelaskan bahwa bahan makanan tersebut terdiri dari daging monster yang kuat, sayuran langka, dan lain-lain. Tiara semakin heran karena monster yang disebutkan tadi adalah monster yang sangat sulit dikalahkan. Karena Shin tidak tahu banyak tentang aura. Shini menjelaskan bahwa aura adalah semacam kekuatan sihir yang tersisa dan terkandung di dalam daging dari monster yang kuat tersebut. Setelah itu, mereka semua menyantap hidangan dengan lahap selagi masih hangat. Setelah itu, Shin dan Shini membicarakan karakter pendukung lainnya. Dan Shin merasa agak tidak enak karena mereka tersebar mencari Shin yang tak diketahui keberadaannya. Shini menegaskan bahwa itu adalah pilihan mereka sendiri. Dan Shin tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Tiba-tiba, Tiara mulai ngelantur, yang menandakan bahwa dia sudah cukup mabuk dari minuman. Akhirnya, acara makan itu dibubarkan, dan Shini membantu Tiara ke kamarnya. Sementara itu, Shin kembali ke kamarnya bersama Yuzuha. Shin merasa senang karena kamar ini masih sama seperti dulu. Tidak ada yang berubah. Pada malam harinya, Shin tiba-tiba terbangun dan merasakan kehangatan dan kelembutan sesuatu. Ternyata, itu adalah Shini yang tidur di sampingnya. Shin terkejut karena ternyata yang empuk itu adalah opai Shini. Saat melihat Shini mengigau dan menangis, Shin menyadari betapa rindunya Shini padanya. Akhirnya, Shin membiarkan Shini tidur di sampingnya. Keesokan paginya, saat terbangun, Shini sudah tidak ada. Tetapi Shin sangat terkejut melihat Yuzuha yang telah berubah wujud menjadi bocil loli. Shin memberikan baju yang bisa menyesuaikan ukuran. Saat keluar kamar, Shini tidak terkejut atau marah dan tidak banyak bertanya. Setelah sarapan, Shin ingin mendengar cerita dari Yuzuha tentang kenapa dia berada di sebuah kuil. Yuzuha mengatakan bahwa dia merasa sesak dan berlindung di kuil. Tetapi sayangnya, dia tidak tahu apa-apa tentang simbol yang tertulis di lantai. Yuzuha juga tidak tahu tentang kejadian banyak orang menghilang 500 tahun yang lalu. Ketika ditanya sedang apa di sekitar kuil, Yuzuha bercerita bahwa dia sedang berjemur, tiba-tiba datang angin besar dan terjadi ledakan di mana-mana. Yuzuha berusaha menahan agar tanahnya tidak kacau. Karena Yuzuha lelah setelah melakukan itu.
Dia beristirahat di dalam kuil dan akhirnya bertemu dengan Shin di kuil tersebut. Shin menjelaskan bahwa dia menolong Yuzuha berkat informasi dari Millie. Karena itu, Shin dan Yuzuha berencana pergi menghampiri Millie untuk mengucapkan terima kasih. Shin menyarankan mereka membawa oleh-oleh berupa kue buatan Tiara. Ternyata, Tiara juga sempat menjual kue tersebut dan menjadi produk unggulan. Shin merasa kesal karena toko ini seharusnya menjual senjata, bukan kue. Shin berlanjut menjelaskan bahwa toko ini kehabisan barang dagangan seperti senjata. Shin merasa bersalah karena hanya dia yang bisa membuka bengkel pandai besi atau gudang senjata. Kemudian, Shin membicarakan hal penting, yaitu salah satu karakter pendukung yang ingin bertemu, bernama Girat. Shin terkejut karena setahunya Girat adalah ras High Beast yang hanya memiliki usia 150 tahun, sedangkan saat ini sudah terlewat 500 tahun. Ternyata, Girat sedang menunggu untuk bertemu dan mungkin tidak akan bertahan lama. Shin juga memberitahu bahwa Girat telah membentuk aliansi hewan Parnid dan Raja Hewan saat ini merupakan generasi ke-8. Berkat kehebatannya, Girat kini merasa tenang dan bisa beristirahat sambil menunggu Shin. Shin berencana menemuinya setelah bertemu Millie di ibu kota, dan Shin mengizinkan Tiara untuk ikut. Karena khawatir tentang toko, Shin memberitahu bahwa toko tersebut bisa dibawa pergi. Tiara terkejut dan bingung bagaimana caranya. Tapi Shin meyakinkannya bahwa dia bisa mengatasi semuanya karena kemampuannya yang luar biasa. Tiara merasa senang dan bersedia pergi kemanapun selama bersama Shin dan Shin. Sementara itu, Shin akan pergi ke kerajaan untuk melaporkan tentang Skullface. Sementara itu, Shin akan menempa senjata untuk mengisi kembali barang di toko. Untuk tetap berhubungan, Shin menyarankan membuat party agar bisa berkomunikasi melalui telepati. Mereka langsung membentuk party. Kemudian Shin menyarankan Tiara untuk mendaftar sebagai petualang di guild. Tiara pun bersiap-siap untuk berganti pakaian. Shin segera masuk ke bengkel pandai besi dan mulai membuat senjata. Karena terlalu bersemangat, Shin lupa menerapkan efek sihir, sehingga pedang yang dibuatnya terlalu berkualitas, melebihi senjata negara ini. Pedang tersebut tidak bisa dijual karena terlalu kuat. Shin kemudian menempa beberapa pedang lainnya. Tak lama kemudian, Tiara datang dengan pakaian barunya, siap untuk berangkat. Sesampainya di ibu kota, Tiara terlihat sangat bersemangat karena ini adalah pertama kalinya dia keluar rumah. Shin mengizinkan Tiara untuk bebas bermain. Tetapi setelah menyelesaikan tujuan utama mereka, yaitu mendaftarkan Tiara sebagai petualang dan mencari misi, Tiara dengan sangat bersemangat menarik tangan Shin untuk segera pergi ke guild. Shin merasa sangat senang melihat Tiara yang sekarang tidak takut lagi keluar rumah. Berbeda dengan saat mereka pertama kali bertemu. Namun, Tiara tiba-tiba merasa malu karena tidak tahu lokasi guild. Akhirnya, Shin membalikan situasi dengan menarik tangan Tiara. Tiara baru menyadari hal ini dan merasa sangat malu karena telah memegang tangan Shin. Setelah sampai di guild, Selika memberitahu bahwa peringkat Shin telah naik ke peringkat E. Shin jelas heran karena belum menyelesaikan misi apapun. Namun Selika memberitahu bahwa kenaikan peringkat tersebut telah disetujui oleh pihak guild sebagai imbalan karena Shin berhasil memusnahkan para undead dan mengalahkan Skullface. Shin tidak keberatan dengan kenaikan peringkatnya, meskipun menyadari bahwa hal ini mungkin membuat iri beberapa petualang lainnya. Selika mengatakan sebenarnya Shin seharusnya langsung naik ke peringkat A, sehingga kenaikan ke peringkat T masih dianggap wajar. Tiba-tiba, Selika bertanya tentang Ciwi yang dibawa Shin dengan tatapannya yang tajam. Shin memperkenalkan Tiara dan meminta Selika untuk mendaftarkannya sebagai petualang. Selika kemudian membahas mengenai Shin dan Tiara yang bergandengan tangan sepanjang jalan yang terlihat sedang berpacaran, membuat mereka berdua langsung salting. Disinilah Selika terlihat cemburu. Untuk mengalihkan pembicaraan, Shin bertanya tentang informasi mengenai Tanah Suci. Sayangnya, informasi tersebut hanya bisa diakses oleh petualang dengan minimal peringkat B. Shin tidak mempermasalahkan hal tersebut dan melanjutkan dengan meminta informasi mengenai misi lain yang terkait dengan wilayah Penrit. Selika menemukan sebuah misi yang melibatkan pengawalan kereta menuju kota Byron, dan karena Shin setuju menerima misi tersebut, Selika menjelaskan bahwa keberangkatannya akan dilakukan sore ini. Shin juga bisa bergabung dengan dua petualang lain yang menerima misi tersebut. Setelah menghabiskan waktu dengan Tiara berjalan-jalan di kota, Shin mengunjungi gereja dan kebetulan bertemu dengan Lacia. Ketika Shin memperkenalkan Tiara sebagai murid dari Shni, Lacia terkesan dan banyak bertanya tentang Shni. Setelah masuk ke gereja,
Millie sangat senang bisa bertemu kembali dengan Yuzuha. Dia juga sangat berterima kasih kepada Shin karena berkat bantuan Shin, panti asuhan ini tidak jadi diambil alih. Dengan kata lain, Lassia berhasil menjadi penerus yang bertanggung jawab di gereja karena memiliki skill penyucian. Ketika ditanya tentang keberadaan Wilhelm, dijelaskan bahwa Wilhelm sedang menyelidiki pendeta yang mengincar gereja. Saat ini, belum ada yang tahu dengan pasti tujuan dari pendeta tersebut. Untuk berjaga-jaga, Shin memberikan kalung dan gelang berisi sihir kepada Lassia, Millie, dan Tiara untuk melindungi mereka jika terjadi sesuatu. Tiba-tiba, para bocil datang dan Shin menjadi idola bagi mereka karena telah membantu mencegah penggusuran panti asuhan. Setelah berpamitan dengan Lassia, Shin dan Tiara pergi. Shin kemudian kembali ke guild untuk mengambil kartu petualang Tiara. Setelah itu, Shin membawa Tiara ke sebuah gang. Di sini, Shin menunjukkan sebuah batu kristal yang memiliki kemampuan teleportasi. Tiara sangat kaget karena Shin memiliki begitu banyak benda aneh dan sangat langka. Teleportasi di dunia ini merupakan hal yang langka dan telah lama hilang. Merasa tempat itu sepi, Shin segera menggunakan batu kristal tersebut. Tiara terkejut ketika dalam sekejap mereka berada di depan rumah, dan lebih mengejutkan lagi, Shin mengubah rumahnya menjadi sebuah kalung. Singkat cerita, Shin tiba di tempat misi dan disambut oleh dua petualang lainnya, yaitu Gain dan seorang wanita berambut merah bernama Subaki. Tidak lama kemudian, Shin disambut oleh pemilik kereta, dan setelah semuanya berkumpul, mereka langsung berangkat. Di sisi lain, di dalam kerajaan, sang raja panik saat mendengar kabar bahwa bangunan kuil bulan telah menghilang. Sang raja terkejut karena mengetahui bahwa bangunan tersebut seharusnya dilindungi oleh sihir penghalang yang sangat kuat. Sang raja sekarang menunggu kedatangan Shini, yang diharapkan datang untuk memberikan penjelasan mengenai menghilangnya bangunan kuil bulan. Shin beralih di dalam kereta. Shin mengajukan untuk saling berbagi informasi kemampuan agar bisa saling mengandalkan. Tiara menjelaskan bahwa dia adalah seorang petualang peringkat G, seorang alkemis yang juga menguasai busur panah dan pedang. Subaki mengungkapkan bahwa dia adalah petualang peringkat T, dengan kemampuan sihir penguatan diri sendiri yang meningkatkan kecepatan. Gain, sebagai petualang peringkat A, memiliki kemampuan sebagai seorang samurai. Shin juga mengaku sebagai seorang samurai, tetapi dia memiliki kemampuan menggunakan sihir listrik dan api. Dan Shin memiliki monster kuat yang telah melakukan kontrak bernama Yuzuha. Gain cukup terkejut melihat seorang samurai yang tidak hanya memiliki sihir, tetapi juga bisa melakukan kontrak dengan monster. Subaki menyebutkan bahwa para samurai kebanyakan adalah orang-orang aneh yang membuat Shin merasa heran. Ketika Shin menanyakan tentang Hinamoto, Subaki menjelaskan bahwa biasanya para samurai berasal dari Pulau Hinamoto. Gain kemudian menjelaskan bahwa Hinamoto adalah sebuah pulau yang unik yang sangat mengagumi samurai. Pulau ini terdiri dari beberapa negara, yaitu negara Fugetsu, negara Majin Kepuroku, dan negara Kuromiko. Shin terkejut karena tidak menyangka guild yang ada di dalam game bisa menjadi sebuah negara. Tiba-tiba, terjadi kerusuhan di depan mereka, dan ternyata mereka dihadang oleh sekelompok bandit. Shin segera menyuruh pemilik kereta untuk berlindung di dalam. Gain dan Subaki bersiap untuk bertarung menghadapi para bandit, sementara Tiara bersembunyi di belakang kereta. Ketika Gain bertanya apakah Tiara pernah membunuh atau tidak, Tiara merasa ragu, tapi dia menguatkan tekadnya untuk melindungi Shin dari belakang dengan menggunakan panah. Namun tiba-tiba, si begal mengancam bahwa dia akan membiarkan Subaki tetap hidup karena dia tertarik pada Subaki, yang merupakan seorang ciwai unyu, dan dia berniat untuk melakukan hal yang tidak senonoh terhadapnya. Shin jelas merasa sangat marah mendengar ancaman itu. Dan Tiara sangat terkejut melihat aura pembunuh yang tiba-tiba muncul dari dalam diri Shin. Meskipun Tiara sebenarnya masih takut untuk membunuh manusia, situasi memaksa dia untuk membantu. Lalu Gain memasang kuda-kudanya bersiap untuk bertarung. Namun, si bandit justru tertawa karena mengetahui Gain memiliki peringkat A. Meskipun begitu, Gain akan kerepotan melindungi dua petualang lainnya yang memiliki peringkat T. Gain terkejut dan bertanya-tanya dari mana mereka mendapatkan informasi tentang peringkatnya. Ini jelas bukan kebetulan. Ada seseorang yang memberitahu tentang para pengawal kereta. Lalu tiba-tiba, dengan berani, Tiara berhasil menembak para bandit yang sedang bersembunyi dengan panahnya. Para bandit sontak terkejut dan mulai menyerang, khususnya saat mereka melihat kemampuan Subaki yang hanya memiliki peringkat T. Gain dengan mudah membelah salah satu bandit yang tersisa. Kemudian,
Shin menunjukkan kekuatannya dengan langsung menghabisi 2 bandit sekaligus dalam satu serangan. Salah satu bandit yang tersisa panik karena heran bagaimana seseorang dengan peringkat T bisa begitu kuat. Lalu ketika dia membanggakan pedang sihir miliknya, Shin langsung memotong pedangnya dan setelah itu Shin menghajar si bandit burik hingga babak belur. Ya karena masih membutuhkan info, bandit burik itu dibiarkan hidup. Lalu ketika bertanya siapa orang yang membocorkan informasi, tiba-tiba 喋ってもらうぞ。 Shin sangat terkejut dengan situasi ini. Setelah Shin merasa baik-baik saja, Tiara pergi menjauh dan terlihat salah tingkah hingga wajahnya memerah. Ternyata, Tiara melakukan tindakan itu untuk membersihkan aura dingin dan gelap yang ada di dalam tubuh Shin. Mirip dengan yang pernah dilakukan Shin pada Tiara. Meskipun Shin masih bingung dengan situasi tersebut, dia merasa ada sesuatu yang nikmat baru saja terjadi.